Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai SQL Server. Di video kali ini kita akan membahas mengenai control of flow. Jadi control of flow itu terdiri dari begin end, kemudian if statement, kemudian while statement, break, dan continue. Nah, kalau misalkan kita melihat begin dan end ini sering banget kita gunakan ya. Begin dan end digunakan untuk mendefinisikan blok pernyataan ya. Jadi misalkan di dalamnya itu ada sebuah perintah yang berkesinambungan. Nah, contohnya seperti ini penggunaannya. Perintah dasarnya pertama diawali dengan begin, nah di dalamnya ini blok statementnya dan diakhiri dengan end. Nah, contoh penggunaannya sudah pernah kita gunakan ya. Ini ada begin, dimulai dengan begin, kemudian kita mengambil data dari tabel barang dengan kondisi seperti ini. Nah, jika ada row count, maka jika tidak ada isinya, recordnya, maka akan dicetak seperti ini. Ini kalau misalnya contoh begin ya. Ini kalau misalkan begin end yang berulang. Jadi di sini ada begin, di dalamnya juga ada begin dan end lagi. Ini juga bisa. Jadi tabel yang tadi, query yang tadi, nah kita declare dulu, kemudian kita cek row count-nya. Nah kita langsung coba ke praktek ya. Oke, kita masih menggunakan database latihan 1 yang biasa kita gunakan. Nah sekarang pertama kita akan select dulu dari tabel barang ya. Select bintang from barang. Supaya kita bisa mengetahui isinya. Nah, kurang lebih isinya seperti ini. Ada 10 record. Nah, dari record ini kita hanya ingin mengambil nama barang, jumlah, harga. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan where harga yang lebih besar dari 5 juta. 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kita jalankan, ini ada yang satu, lebihkan satu lagi 50 juta. Nah, ini kosong ya. Nah, kita akan coba menggunakan begin. Awalnya dengan begin. Nah, kemudian kita akhiri dengan end. Seperti ini ya, begin, end. Kita cek if add row count. Jika row count-nya sama dengan 0, artinya tidak ada record-nya ya, maka kita bisa lakukan print. Ya kan, kita print tidak ada record loh. Nah, loh, gitu. Nah, seperti ini ya. Kita blok, kemudian kita jalankan. Nah, di sini tidak kelihatan ya. Kita klik yang message ini. Nah, di sini baru kita menemukan pesan yang kita tulis tadi ya. Tidak ada reward. Tidak ada reward. Nah, pokoknya itulah. Ini sudah bisa kita munculkan. Nah, kemudian kita juga bisa membuat nested begin atau begin yang bersarang, yang ada begin di dalam begin. Kita awali dengan begin, akhiri dengan end seperti biasa. Kemudian kita declare dulu. Declare sudah pernah kita bahas ya. Ini untuk pendefinisian variabel. Declare add. Kita akan ngambil dari nama barang deh. Nama barang ini varchar max. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan select top 1. Tujuannya supaya ketika ada lebih ini tetap diambilnya 1. Kita akan isi ke nama barang. Kita ambil dari nama barang from
barang. Where harga lebih besar dari, nah yang ini ya. Kita copy aja 50 juta. Oke. Kita cek lagi if dollar add row count. Nah, tidak sama dengan 0 artinya ada recordnya, maka kita begin end. Nah, kita berikan isinya. Print misalkan ada nama barang dengan nama, misalkan kita kasih di sini plus add nama barang. Nah, buat ini ya. Ini kita tambahkan else di sini begin end seperti ini ya. Nah, di sini kita tambahkan print tidak ada nama barang. Nah, kita coba jalankan yang ini ya. Kita coba jalankan. Nah, pesannya adalah tidak ada nama barang. Karena memang ini tidak ada dengan harga segini. Tapi kalau misalkan ini kita kurangi. Nah, ini ada nama barang dengan nama laptop gitu ya. Oke. Kita balik lagi ke materi. Nah, ini kita sudah sampai nested begin end. Nah, sekarang kita masuk ke if else. If else adalah pernyataan aliran kontrol yang memungkinkan Anda untuk mengeksekusi atau melewatkan blok pernyataan berdasarkan kondisi yang ditentukan. Nah, di sini ada if kondisi, tadi sempat kita coba ya, kita tambahkan if. Kemudian ada boolean expression, mulai blok dari if dan end blok dari if. Contohnya kurang lebih seperti ini. Misalkan kita mulai blok begin end, kemudian kita declare penjualan satuannya money ya. Kemudian kita akan mengambil jumlah harga dari sebuah penjualan yang dijoin pada tahun 2022. Di sini akan dicek jika penjualan lebih besar dari 300.000, maka akan di print. Nah, kita akan langsung coba ya. Oke, kita langsung coba ke sini. Ini saya kasih batas dulu, menandakan materinya ini berbeda ya. Nah, kita awali dengan begin, kemudian end. Nah, kemudian di dalamnya kita akan declare add penjualan. Ini kita definisikan money ya, satuannya. Kita akan select, biar enak kita ini dulu ya, select join dulu ya, bintang from. Nanti kita masukkan ke variabel setelah query-nya ini benar. From barang B, inner join penjualan P on P dot penjualan ID sama dengan P dot, kok barang ini penjualan nih, jangan barangnya nanti nih, penjualan detail ini D aja, ini penjualan detail D, ini D dot penjualan. Oke, kita turunkan, kita inner joinkan lagi barang B on B dot barang ID sama dengan
B dot barang ID. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan where year. Tanggal transnya sama dengan 2022. Nah, kita akan masukkan ke sini. Ini coba kita lihat dulu ya. Ini ada datanya atau enggak. Kita jalankan. Oh, tidak ada datanya. Kok harga sih ini? B dot barang ID. Nah, pantesan tidak ada datanya ya. N ke bawah N-nya, sorry. Kita jalankan. Nah, ini ada nih. Nah, kita akan add penjualan sama dengan kita akan sum dari total harga. Nah, dari sini ya. Nah, kita akan cek di bawah nih dengan perintah if. If add penjualan lebih besar dari 300.000, maka kita akan mulai pernyataannya di sini. Kita akan print penjualan lebih dari 300.000 seperti ini ya. Oke, ini sudah menggunakan if. Nah, ini kita jalankan. Nah, sudah bisa kan penjualan lebih besar daripada 300.000. Kita balik lagi ke nested if. Jadi, nah di sini juga kita bisa melakukan menyimpan banyak if. Jadi di sini ada if dan di dalamnya juga ada if. Sorry. Ini ada if, kemudian ini juga ada if lagi. Jadi ada if di dalam if. Nah, kita bisa langsung coba ya. Kita langsung coba. Ini masih satu materi if, jadi kita tidak batasin. Begin end seperti biasa. Kemudian kita akan declare dulu. Declare add x sama dengan, ini sebelum sama dengan kita definisikan dulu tipe datanya sama dengan 10. Ini inisialisasi dulu ya. Kemudian $y, ini juga integer sama dengan 20. Ini akhiri dengan titik koma. Kemudian kita akan cek if $x kurang dari $y, ini akan bernilai true ya. Nah, maka kita akan lakukan begin end seperti ini ya. Kemudian kita akan cek lagi di sini if $x kurang dari $y, ini bukan langsung ini ya. Ini $x lebih besar dari 0 dulu supaya kita bisa masuk. Karena ini sudah pasti lebih besar daripada 0 ya. Kalau kayak gini nanti nggak masuk ke kondisi. Ini ada else-nya. Nah, ini kita akan print X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil daripada Y. Oke. Ini kita shift ALT panah ke bawah, ALT panah ke bawah. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, ini jadinya X lebih besar sama dengan Y. Oke. Ini sudah, kita akan jalankan ya.
Besaran. Nah, X lebih besar daripada 0, benar. Karena nilainya 10 dan 20. Dan X kurang dari Y. X adalah 10 dan Y-nya adalah 20. Ini bernilai true. Nah, ini if yang bersarang ya. Ada if di dalam if lagi. Oke, kita balik ke topik materi. Ini nested if sudah ya. Kita masuk ke pernyataan while. Pernyataan while adalah pernyataan aliran kontrol yang memungkinkan kita untuk mengeksekusi blok pernyataan berulang kali selama kondisi yang ditentukan yang bernilai true. Jadi while itu sama dengan di bahasa pemrograman, di sini juga sama. Jadi selama dia bernilai true, maka akan diulangi terus. Makanya hati-hati ketika menggunakan while ya. Kalau salah logika bisa looping never end. Gitu. Perintah dasarnya seperti ini, while di sini ada boolean expressionnya dan ini block statementnya. Contohnya seperti ini, misalkan kita declare counter dari 1 dan akan berhenti ketika kurang dari sama dengan 5 seperti ini. Kita langsung coba ya. Kita langsung coba ke materi. Nah, ini kita akan batasi dulu karena ini sudah topiknya berbeda. Kita akan declare dulu. Declare add counter kurang C, sorry. Counter. Ini integer dan dimulai dari 1. Oke. Kita akan tambahkan while. Nah, jika add counternya kurang dari sama dengan 5, maka kita akan mulai dengan begin dan end. Seperti ini ya. Supaya jelas bloknya. Nah, kita akan print add counter. Oke. Nah, di sini kita akan set add counter sama dengan add counter plus 1 supaya ini berulang terus ya. Oke, ini kita jalankan. Oh, ini kurang C ya. Counter kurang C. Oke, udah biasa kalau kita ngetik. Nah, ini sudah berhasil kita membuat perulangan 1 sampai dengan 5 nih hasil keluarannya. Oke, sekarang kita balik lagi ke materi. Ini tinggal sedikit lagi. Nah, ini counter sudah. Nah, ini ke materi break. Jadi materi break digunakan untuk keluar dari loop saat ini. Misalkan ini while kondisi sampai 1000, tetapi kita berikan kondisi jika nilainya sama dengan berapa, sama dengan 10, maka break. Nah, jadi belum nyampe 1000, nah baru nyampe 10 dia akan keluar dari loop. Kira-kira fungsi break seperti itu. Ini contohnya seperti ini. Kita mendeklar counter lagi seperti tadi. Counter kurang dari 5 dan kita mulai dan sampai N. Di sini ada ini salah ya, counter yang tadi ini. Ini nggak ada breaknya. Oh, ini salah nih. Mohon maaf ya, salah contohnya. Kita langsung ke contoh aja lah ya. Saya langsung contohkan di sini. Break dan continue. Oke, kita akan declare lagi, declare add counter integer sama dengan kita mulai dari 0 untuk yang ini ya. Nah, kemudian kita while add counter kurang dari sama dengan 5. Seperti biasa, kita akan begin dulu dan end. Nah, di dalamnya kita akan melakukan break dari looping ini. Pertama kita akan set dulu set add counter sama dengan add
counter plus 1. Nah, di sini kita tambahkan if add counter sama dengan 4. Ini break. Nah, baru setelahnya kita print add counter. Nah, seperti ini ya. Kita jalankan. Nah, ini hanya sampai 3. Kalau misalkan ini tidak ada break, harusnya ini sampai tuh sampai 6. Karena ini ada break, seperti yang tadi saya jelaskan, maka dia berhenti. Harusnya looping sampai 6, ketemu break, maka dia berhenti sampai 3. Oke, kita masuk lagi ke materi. Nah, kita juga memiliki perintah continue. Nah, kalau perintah continue, ketika sebuah looping berjalan, ketemu nilai continue, maka ini yang perintah yang di bawahnya akan dilewat. Dia akan mengulang ke perintah selanjutnya yang ke atas. Jadi, dia akan lewat, ngulang ke selanjutnya. Kita lebih jelasnya langsung ke contoh ya. Oke. Nah, karena ini continue ini hampir sama, kita akan copy aja dari sini supaya lebih cepat ya. Ini saya copy, tekan shift alt panah ke bawah. Oke, langsung terdefinisikan. Nah, di sini misalkan saya ingin counter sama dengan 3. Ini bukan break tapi continue. Nah, continue seperti ini. Kita akan cek ya. Jalankan. Perhatikan di sini nilainya 1, 2, 3-nya tidak ada. Karena setelah sampai ketemu 3, di sini dia akan ngulang ke atas lagi, bukan yang ke bawahnya, yang ininya tidak dieksekusi. Akan ngulang lagi ke atas dan melanjutkan prosesnya lagi. Jadi 1, 2, 3-nya hilang, 4, 5, 6 baru ada. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu materi kita untuk kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.